kita memperkatakan Mazmur 51 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menaikkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkat pada batu. Singa dan ular terung akan engkau lempahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya membaca Mazmur 51 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ini hari Natal loh Kak. Benar Kak. Ayo kita ucapkan selamat Natal buat adik-adik yang di rumah ya. Oke. Kakak hitung ya Kak. 1, 2, 3. Selamat Natal adik-adik. Hari ini hari yang bersuka cita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena lonceng Natal sudah tiba. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan bersuka cita karena Natal sudah tiba. Sama-sama bersuka cita. Mari katakan long time ago. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Let's say long time. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, new King is born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, new King is born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Adik-adik bersuka cita hari ini. Amin. Lambaikan tangannya semua, sebab ini hari Natal. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama nyanyi. Long time Go in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, new King is born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. How now hear
adik-adik, kakak lihat kan semangat banget hari ini. Semangat banget, bagus. Nah adik-adik, kita mau lebih semangat lagi untuk Tuhan nih. Karena kita percaya Dia udah lahir untuk kita. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Dan jangan lupa untuk menggerakkan badannya adik-adik. Oke, let's go. Yuk adik-adik, goyangin badannya, let's go. Siap-siap ya adik-adik, kita mau bilang Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu siapa adik-adik? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yuk adik-adik, kita jadi langsung dari awal ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yuk adik-adik, kita goyangin bareng kita, let's go. Biar musiknya memuji Tuhan adik-adik. Nah kita goyang buat Tuhan, karena kita merayakan kelahiran Tuhan. Woo. Lebih goyang lagi dong adik-adik. Nikmatin musiknya. Ajak papi mami juga. Tuh adik-adik, siap-siap ya, nyanyi lagi kita nih. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia siapa adik-adik? Dia itu Tuhan kami, Dia siapa? Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekarang kita bilang Dia firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia siapa adik-adik? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia bilang Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sekarang kita bilang Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Adik-adik luar biasa sekali. Dan kita mau lebih lagi puji Tuhan. Kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Yang siap tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan adik-adik. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Amin. Pulau dan benua terdengar selalu
terus. Lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita tepuk tangan lagi buat Tuhan adik-adik. Kita bersuka cita, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tangannya diangkat adik-adik. Amin. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amin Tuhan. Semuanya tangannya di atas kepala, katakan. Mana tangannya adik-adik? In excelsis Deo. Sekarang kita sambil lompat ya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekarang tepuk tangan lagi buat Tuhan adik-adik. Kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam amin. Lihat yang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi kanak-kanak dalam palungannya. Ulang dari awal ya adik-adik ya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala. Bangunlah gembala, dia yang besar. Dengar berita surga dan Yes. bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datangnya. Jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam. Kita angkat tangan kita adik-adik. Kita mau puji Tuhan.
Tuhan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku Amin, Tuhan. berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita ulang dari awal adik-adik. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, Amin, biar hidupku Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan
benar Tuhan. Kami perlu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari sembah Tuhan adik-adik. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan kebaikan Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kasih-Mu. Kami perlu buat mama dan papi juga. Kita angkat tangan kita. Kita mau katakan lebih lagi. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Yes God. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Kita katakan lagi adik-adik. Hanya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku
kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Benar Tuhan, hanya kasih-Mu yang kami perlukan Tuhan. Hanya karya-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kami gak bisa Tuhan berjalan tanpa tuntunan dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di Natal kali ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih penting dari apa yang kami boleh terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau Tuhan menikmati Tuhan firman yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang boleh ditabur Tuhan, itu boleh mengingatkan kami Tuhan, bahkan menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan anak-anak sembarangan Tuhan, tapi kami anak-anak yang punya kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, hari ini kakak mau bercerita dengan judul Yesus Membawa Harapan Baru. Coba sama-sama kita baca, Yesus Membawa Harapan Baru. Selamat Natal ya adik-adik. Nah adik-adik, semua orang termasuk kakak juga, jika semuanya berjalan dengan baik-baik saja, kita itu gampang untuk mengucap syukur, betul tidak? Bagaimana kalau keadaan sebaliknya, kita lagi sakit, kita lagi lemah, nggak punya uang, belum bayar SPP, apakah kita bisa bersuka cita? Nah, melalui cerita hari ini, adik-adik supaya mengerti bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan pengharapan yang sempurna kepada anak-anaknya, meskipun seolah-olah keadaannya seperti tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kakak tanya, bagaimana sekarang ini keadaan adik-adik? Apakah adik-adik dalam keadaan yang sehat, baik? Bagaimana keadaan kalian? Nah, adik-adik duduk yang manis ya, kakak mau mulai bercerita. Kenalan dulu yuk, nama teman kamu ini adalah Aming, dia 9 tahun. Kata Aming, aku sangat disayang sama keluargaku. Aku bersyukur kalau keluargaku baik-baik saja. Aku dan adikku, mama, papa semuanya sehat. Diberikan berkat yang banyak. Aku punya kerinduan nih. Setiap berlibur, aku bisa pergi kemana aja bersama dengan keluargaku. Ke Bali, ke luar negeri, kemana aja kami pengen pergi, selalu bisa. Aku juga pengen kalau sekolah jadi anak yang pintar, juara waktu apapun, dan menjadi unggul dalam hal lainnya. Itulah harapan aku dan doaku selalu. Nah, adik-adik udah kenal kan sama Aming? Dia punya harapan dan berdoa selalu memiliki keluarga yang baik-baik. Waktu liburan pun dia berharap bisa pergi kemana aja dia mau bersama dengan keluarganya. Dia juga berharap bahwa dia akan menjadi juara dalam segala hal, termasuk dalam sekolahnya. Nah, kita kenalan dulu lagi ya yang dengan teman yang kedua. Nah, ini teman kalian yang kedua, ada teman namanya Lime. Biar dia kenalan ya. Halo teman-teman, nama aku Lime, panggil aja Lili. Nama Lime itu artinya adalah buah plum yang indah dan mekar. Mungkin kedua orang tuaku berharap aku bertumbuh jadi seperti buah plum yang menyegarkan sekelilingku dan memberi keindahan, serta diberikan berkat yang banyak. Aku, Lili, tinggal sama mama papa yang sayang sama aku. Kata mereka aku cantik dan aku suka sekali dengan kaca cermin milikku yang diberikan oleh mama aku. Aku bisa melihat wajahku setiap kali dan kata orang-orang aku ini cantik loh. Dan mama papa aku juga memberikan handphone selalu yang update terbaru supaya aku bisa update kali ya di sosial media
Senangnya hatiku. Nah adik-adik, Adi, Lili, dan juga Aming punya harapan untuk mendapatkan semuanya yang terbaik dalam hidupnya. Nah, tapi tunggu dulu. Bagaimana ya waktu kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Teman kalian Amin dan Lili ini tadi, Lime ya, punya harapan dan kerinduan yang mereka ceritakan seperti tadi. Semuanya baik, diberkati, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Bukankah itu juga harapan kita semuanya adik-adik? Namun kebanyakan harapan itu atau keinginan itu sepertinya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa ya? Sebenarnya karena Tuhan ingin kita anak-anaknya mencari Tuhan sebagai sumber dari segala harapan, sebagai sumber dari semuanya. Nah, kakak lanjutkan dulu ceritanya ya, di mana kenyataan bahwa teman-teman kalian tadi tidak bisa sesuai dengan keinginan mereka. Duduk lagi yang rapi ya, supaya mengerti. Lihat wajah Aming ini yang tadinya tersenyum sekarang menjadi sedih. Kenapa ya kira-kira? Ternyata dari ketiga harapan yang tadi Aming ceritakan, tidak ada yang diperoleh semuanya. Kita lihat yuk. Nih, prestasi sekolahnya yang dia harapkan menjadi yang baik, ternyata nilainya jelek. Dan dia banyak dikata-katain teman-temannya, wah dasar BO, apa tuh ya, gitu ya. Terus kemudian ada yang mengatakan dia dengan kata-kata TOLOL, wah jangan dibaca ya, itu nggak boleh. Nah sedih banget Amin, padahal Amin udah belajar dengan baik, tetap aja loh dia nilainya nggak baik dan dia harus menangis rasanya. Terus ada lagi loh adik-adik, ini harapan Aming yang kedua loh adik-adik. Tadi kan Aming pengen kalau liburan itu bisa pergi kemana aja, bisa pergi sama mama papanya kemana aja mereka inginkan. Tapi lagi-lagi waktu liburan ini dia harus tinggal di rumah. Ya tinggal di rumah lagi, paling jauh juga paling pergi supermarket, ke beli-beli jajan gitu. Ya tidak sesuai harapan dong. Ada lagi loh adik-adik nih, wah Aming itu pengen keluarganya mama papa semuanya baik-baik saja, rukun, tentram. Tapi sedih deh, Aming lihat mama papanya harus berpisah. Dia harus ikut mamanya, dia dan adiknya harus ikut mamanya. Papanya pergi dan di rumah itu tinggal dia bertiga sama mamanya, adiknya. Sedih, tidak sesuai dengan keinginannya. Wah, kita lanjutkan ya adik-adik. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana harapan Lime ya adik-adik atau Lili. Suatu hari Lili dikejutkan oleh suara handphonenya yang berdering kring, kencang sekali karena dia pakai volume yang maksimal kali ya. Setelah teleponnya diangkat, Lili kaget, katanya, apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kemudian dia menangis. Ternyata setelah kita tahu, dia mendapatkan kabarnya bahwa papanya waktu menuju ke kantor mengalami kecelakaan kerja sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan mamanya Lili juga sedang bekerja. Lili tidak tahu harus berbuat apa. Harus bagaimana dia menangis sekencang-kencangnya. Sedih lagi bahwa kabar yang dia harus terima waktu papanya udah di rumah sakit adik-adik. Papanya yang tadi mengalami kecelakaan harus meninggalkan dunia ini atau berpulang ke rumah bapak. Lalu Lime atau Lili sedih, dia berduka. Dia kehilangan papa tercinta. Sedih banget. Nah adik-adik, ini dia cerita dua teman kalian, Aming dan juga Lili, bisa mengalami banyak masalah, hal-hal yang di luar harapan mereka. Tapi sebenarnya itu ya diizinkan Tuhan loh. Wah kalau gitu Tuhan jahat dong kak, Tuhan tidak sayang kita dong kak. Nah kakak
Kakak memberitahu kalian ya, dengar baik-baik bahwa segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik, hal-hal yang di luar keinginan kita, di luar harapan kita bisa terjadi. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan harapan, diizinkan terjadi supaya kita itu mendekat kepada Tuhan Yesus, bukan cuma menangis, tapi kita berdoa dekat sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya, dia itu sumber pengharapan yang sejati, sumber pengharapan dari semuanya. Tuhan Yesus mau anak-anaknya mendekat kepada sumber pengharapan itu. Ayo kita baca Kolose 1 ayat 27 bersama-sama. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sama-sama kita katakan amin. Yang kencang sekali katakan amin. Nah, supaya adik-adik merasakan dan mengalami Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber pengharapan, kita harus banyak-banyak mengucap syukur meskipun keadaannya tidak baik sekalipun. Berat sekali, susah sekali, tapi bisa karena firman Tuhan yang berkata. Karena di balik ucapan syukur kita ada kuasa. Ayo sama-sama katakan kuasa. Kuasa untuk banyak perkara. Selalu ada pelangi setelah hujan, artinya ada maksud Tuhan yang akan diberikan, ada berkat Tuhan yang sudah disediakan buat anak-anak yang pintar mengucap syukur. Kakak jadi ingat ada loh tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal yang tidak baik, ditinggalkan teman-temannya, anaknya juga mati, keluarganya jadi kacau semuanya. Nah, duduk lagi ya, sedikit lagi kakak mau cerita. Ini adik-adik, Ayub dalam ayat 1 dikatakan adalah seorang yang bernama Ayub, rumahnya di tanah Uz. Orang ini tuh saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, dia kaya raya, hartanya banyak, pembantunya banyak. Ayub sudah baik dan dia sudah sungguh-sungguh. Boleh dong dia berharap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Hidupnya bahagia bersama dengan anak-anaknya, keadaannya baik-baik. Tapi lihat, Tuhan izinkan terjadi hal yang tidak enak. Anak-anaknya meninggal karena bencana, ternaknya kena sambal petir dari langit, unta-untanya dirampas bangsa musuh. Sedih banget, semuanya habis. Bukan hanya itu adik-adik, sekujur badan Ayub pun dipenuhi dengan rasa sakit dan gatal. Sampai adik-adik tahu nggak, menggaruknya pun sudah tidak bisa dengan tangan biasa karena saking gatalnya. Dia harus ambil beling, pecahan kaca, sambil duduk di atas abu, dia garuk-garuk badannya. Dan yang paling sedih lagi adik-adik, istrinya nih dia bilang, ayo kutukin aja Tuhan Allahmu, marahin aja Tuhan Allahmu, jangan mengucap syukur. Bukan cuma itu adik-adik, teman-teman Ayub juga nuduh Ayub berbuat dosa kali. Pokoknya semuanya menjauhi Ayub. Tapi Ayub itu melakukan ini loh adik-adik. Dia bersyafaat, dia berdoa buat orang lain, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mohon ampun atas dosanya. Mungkin dia pernah ngomel kali ya adik-adik, dia mungkin pernah gak puas sama Tuhan ya adik-adik. Dia berdoa, dia merendahkan diri. Di ayat 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Wah, lihat dong, setelah Ayub tidak menjadi lemah, setelah Ayub tetap berdoa dan bahkan memberkati orang lain, dia tetap mendekat kepada Tuhan, dia dipulihkan keadaannya. Emang sehari 2 hari? Tidak loh adik-adik, lama sekali. Ia bahkan dicatat dia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan tahu enggak adik-adik, 3 anak perempuan yang dimiliki Ayub katanya tidak ada yang lebih cantik dari mereka. Anak Ayub paling cantik di negerinya. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti Ayub juga semuanya boleh berjalan tidak sesuai harapan. Masalah boleh datang, bahkan sepertinya berat sekali.
Tapi Tuhan tahu adik-adik harus ingat semua masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi adik-adik tetap harus berharap sama Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Oke adik-adik, selalu ada harapan baru di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jangan pernah menjadi lelah, jangan pernah berputus asa, selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sumber pengharapan itu. Katakan amin. Hari ini adik-adik kita mau baca ayat ini sebagai pengingat buat kita bahwa Yesus datang, Dia telah lahir untuk memberikan pengharapan besar buat semua yang percaya kepadanya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami biar bisa menjadi berkat untuk orang lain dan gereja kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, adik-adik luar biasa sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersuka cita sepanjang ibadah. Sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita masih merasakan semangat Natal, kita akan terima doa berkat. Tapi sebelumnya yuk kakak undang untuk angkat tangan. Kita naikkan sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan seluruh indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sekarang angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, menyertai kakak semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata
selamat hari Natal.